Kafah, kafaah itu sikap hidup yang lurus, sopan, ditandai pada sikap kasih dan sayang, saling menaruh rasa kasih dan sayang, bukan karena kafaah faktor keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih dalam pembahasan tentang kafaah. Ada kategori kafaah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mencoba menyadari dalam memantaskan dirinya sebelum memilih pasangan. Pasangan seperti apa yang diinginkan dan yang diharapkan? Apakah pasangan yang sevisi misi dalam kehidupannya, atau memilih karena sepadan fisik atau kekayaan yang dimilikinya, atau justru faktor lain yang mengharuskan untuk memilih pasangan tertentu. Contohnya, faktor dijodohkan, faktor cinta, atau faktor tidak ada pilihan lain selain dia, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mengukur kapasitas atau kemampuan dirinya. Seberapa mampu apa yang dimilikinya dibandingkan dengan pasangannya. Artinya, berusaha mempertimbangkan kemampuan dirinya dengan kemampuan kebutuhan pasangannya. Ini tentu penting untuk dijadikan acuan menyesuaikan kebutuhan. Namun di dalam Al-Quran sendiri, kafaah tetap berorientasi kepada agama ataupun akhlak yang paling ditonjolkan dalam memilih pasangan dalam Islam. Yang ketiga, persamaan hak dalam memilih calon pendamping hidupnya. Persamaan hak inilah dibutuhkan dalam menetapkan pasangan secara kafaah, sehingga prinsip dalam rumah tangga menjadi damai dan nyaman. Keempat, mempersiapkan pribadi sebagai laki-laki atau mempersiapkan sebagai pribadi perempuan untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan keluarganya. Selanjutnya yang kelima, memposisikan kafaah sebagai panggilan nurani untuk melindungi hak-haknya. Panggilan nurani yang bisa merasakan hakikat hati atau qalbu, artinya sebanding atau tidak, minimal merasa nyaman dan aman. Maka hati nurani tidak akan membohongi. Jadi kafaah menjadi bagian hak
setiap individu dalam menentukan dan memutuskan apakah sekufu atau tidak. Kafa'ah itu sikap hidup yang lurus, sopan, ditandai pada sikap kasih dan sayang, saling menaruh rasa kasih dan sayang, bukan karena kafa'ah faktor keturunan, faktor kecantikan, atau karena faktor kekayaan. Pada akhirnya, kafa'ah dapat dirumuskan sebagai kafa'ah dari segi kenyamanan dan kafa'ah dari segi kebahagiaan, karena puncak tertinggi dalam kehidupan ini adalah mencapai kebahagiaan dan kenyamanan. Bahagia pasti akan merasakan nyaman, tetapi kenyamanan belum tentu merasakan kebahagiaan. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat mengenai konsep kafa'ah. Secara umum, kafa'ah diartikan al-musawa, yang artinya seimbang. Seimbang antara calon suami dan istri. Dari segi kedudukan atau nasab, seimbang dari segi agamanya, ad-dinnya, atau seimbang dari segi keturunan atau nasabnya. Sementara yang lain, ada yang mengkontekskan kafa'ah seimbang atau kesamaan dalam level status sosialnya atau level kemasyarakatannya, yaitu menciptakan kebahagiaan, menciptakan kesejahteraan keluarga kelak, dan menyingkirkan kesusahan. Ada pula kualitas kafa'ah memperhatikan unsur kemerdekaan, bersih dari penyakit, sehat akal dan sehat fisiknya. Kalau ditarik ke historisnya, konsep kafa'ah pertama muncul sebagai respon terhadap perbedaan sosial, kemudian bergeser ke persoalan hukum. Kompleksnya masalah akibat urbanisasi, percampuran Arab dan non-Arab yang terjadi di Irak dalam perkawinan waktu itu, yang menyebabkan Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah mengangkat kembali upaya menjawab pluralisme suku, etnis, dan sosiokultural. Memang Abu Hanifah hidup di Kufah, Irak di kala itu, sehingga dituntut untuk menjawab problem sosial yang muncul di permukaan. Kemudian, sedangkan pada masa Maliki, Imam Maliki tidak membahas sebagai respon problematika sosial waktu itu. Padahal konsep kafa'ah sudah ada sebelum Islam atau pra-Islam.
Makanya menurut Muhammad Abu Zahra menyatakan bahwa Imam Maliki tidak menjadi nasab, Imam Maliki tidak menjadikan nasab, tidak menjadikan sinaah, tidak menjadikan harta dan kekayaan sebagai kualifikasi kafa'ah. Akan tetapi kafa'ah diukur dari segi takwa, diukur dari kesolehan dan tidak mempunyai cacat atau aib. Meskipun aib masih bisa ditoleransi dalam keadaan terpaksa. Artinya Imam Maliki lebih pro terhadap kafa'ah segi agama yang paling penting dalam hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah mengembangkan konsep kafa'ah atau sekufu melihat segi keturunan atau nasabnya, melihat segi agamanya, ad-dinnya, melihat segi kemerdekaan atau hurriyahnya, kekuatan moral atau budi pekerti atau diniyah, dan pekerjaan hirfah. Contohnya dari segi keturunan, secara suku dan etnis. Bagi Imam Hanafi bahwa Arab tidak sekufu dengan non-Arab, Quraisy juga tidak sekufu dengan suku Arab. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i hampir sama dengan Imam Hanafi, hanya menambah calon suami tidak mempunyai cacat atau aib, tidak memasukkan kekayaan dalam kafa'ah. Sedangkan bagi Imam Hambali, konsep kafa'ah satu sisi pro dengan Imam Syafi'i, dengan catatan tidak mempunyai cacat atau aib, yang berarti bukan cacat jasmani. Sisi lain, Imam Hambali pro dengan Imam Maliki meletakkan ketakwaan dalam konsep kafa'ah dalam perkawinan. Itulah kategori kafa'ah yang bisa saya sebutkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.